Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada subuh yang berbahagia ini, atas rahmat Allah kita masih diberi kesehatan, kekuatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di subuh yang berbahagia ini dalam rangka gerakan pemuda subuh yang selalu kita laksanakan setiap Sabtu, mengelilingi atau mengunjungi masjid yang ada di Kota Lusmoy. Mungkin kok yang di Aceh Utara baru Masjid Bayu sama Masjid Dewantara yang pernah kita kunjungi. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan yang kami muliakan Imam Syekh Masjid Baitur Rahim Tumbai beserta BKI Masjid dan seluruh pengurus masjid. Yang kami hormati Kadin GPS, SMS, SMI, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada subuh yang berbahagia ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Baik, pada kesempatan ini merupakan GPS yang ke-297. Ini GPS yang seyogianya yang banyak ini anak muda. Tapi bisa kita lihat saat ini anak muda juga, anak muda tahun 60-an sama 70-an. Tapi artinya kami selaku orang tua, selaku senior, kami tetap menghadiri, tetap setiap saat, setiap Sabtu meramaikan gerakan pemuda subuh. Walaupun syiar muhibah subuh dilaksanakan hari Minggu, tapi kami tetap meramaikan. Bisa Bapak Ibu lihat sendiri berapa orang yang anak muda saat ini yang ikut gerakan pemuda subuh. Rata-rata orang tua semua. Ini sangat memprihatinkan. Saya selaku Kapolsek Banda Sakti, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, pernah membaca di media sosial, pernah melihat berapa banyak anak muda yang usia sekolah, usia SMP, SMA, yang ketangkap akibat menggunakan lem, akibat menggunakan narkoba, melakukan tawuran. Ini sangat menyedihkan anak-anak usia SMP dan SMA. Ini kemarin baru kami tangkap lagi. Kami tangkap lagi anak-anak lagi pakai lem. 6 orang kami amankan ke Polsek. Satu malam kami amankan di Polsek, besok kita panggil orang tuanya. Kita melakukan pembinaan. Hari ini kita tangkap, besok sore kita lepaskan. Mereka yang 6 orang itu akibat isap lem cap kambing itu masih belum sadar. Sore kita tanya ini, jawab itu, masih bengong. Jadi seandainya ini terjadi kepada anak-anak kita, ini akan hancur masa depannya. Ini kadang-kadang orang tua tidak tahu apa tingkah laku anaknya yang di luar. Begitu kita kasih tahu sama orang tuanya, kepala desa untuk membuat pernyataan untuk mengembalikan anak ini kepada keluarganya, orang tuanya menangis. Tidak menyangka bahwa anaknya melakukan hal demikian. Memang sekolah, pagi berangkat ke sekolah, habis maghrib ngaji. Tapi di luar pergaulan itu tidak diawasi oleh orang tuanya. Ini terus terang, ini bom waktu bagi kita semua. Mungkin anak-anak yang sekarang ini, yang GPS ini, begitu suara azan di masjid, ada reaksi, kepingin cepat-cepat ke masjid. Karena apa? Karena ada iman dan takwa di hatinya. Tapi seandainya ini tidak kita tanam dari sekarang, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang, ini parti kita yang sudah tua-tua ini, bisa pergi ke masjid. Pada kesempatan ini
Saya juga menyampaikan perkembangan situasi yang saat ini yang terjadi di lapangan. Mungkin kok sejarah-sejarah, cerita-cerita itu banyak ustadz yang menyampaikan. Tapi setiap tahun kita perkembangan zaman berubah. Jadi kadang-kadang kita melakukan kebaikan, terus terang kita melakukan gerakan pemuda subuh, syiar muhibah subuh, dengan kita viralkan di media sosial. Ini ada orang juga yang, apa tuh syiar muhibah subuh? Apa gerakan pemuda subuh? Dalam melakukan ibadah ria, dalam melakukan ibadah sombong, selalu memviralkan. Ini sebenarnya teknologi yang sekarang ini, dengan adanya media sosial, adanya kamera di mana-mana. Jadi kok istilah ada kami di polisi, sadar kamera dan bermedia sosial lah yang santun. Mungkin saat ini, zaman canggih sekarang ini, dengan publikasi media sosial yang apa perkembangan? Ini para ustaz-ustaz, perkembangan situasi di luar bisa populer karena ini, karena media sosial. Kalau tidak ada media sosial, siapa yang tahu? Ustaz Somad di sana, nggak ada yang tahu. Das Asai di sana, nggak ada yang tahu. Karena ada media sosial nih, makanya kita pergunakan media sosial sebaik mungkin. Jangan kita viralkan yang menjadi permasalahan di masyarakat, yang tidak sesuai, yang kira-kira bisa menimbulkan kerusuhan, jangan. Karena masyarakat diharapkan sekarang ini lebih santun dalam menanggapi media sosial. Jangan begitu tahu informasi di grup sebelah, tahu informasi, langsung kita lempar ke grup lain, kita yang perbanyak, kita yang viralkan. Padahal informasi itu belum tentu jelas. Ini sekarang saat ini. Dihancurkan masa depan dengan itu. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di Banda Sakti ini masalah narkoba luar biasa. Bukan berarti dari pihak BNN, dari pihak narkoba, dari pihak Polres, dari pihak Polda, Mabes tidak menangkap. Menangkap. Setiap hari ada yang ditangkap. Tetapi itu Aceh ini merupakan jalur masuk sabu paling banyak. Ini saya sampaikan. Dalam hal ini, dalam masalah ini perlu andil kita semua, masyarakat semua. Paling tidak kita selaku pemimpin keluarga mengarahkan anak-anak kita jangan mendekati. Jangan mendekati narkoba. Jangankan pakai, mendekati pun jangan. Karena anak-anak kalau sudah terlibat narkoba, itu apapun yang kita bilang nggak akan mau dengar. Saya pengalaman sudah banyak menangani masalah ini. Jadi tidak peduli terhadap orang tuanya. Anak-anak misalnya anak kita masuk pesantren, begitu keluar ke ada izin bisa pulang, itu diawasi. Diawasi dengan siapa dia bergaul. Kemana dia pergi. Karena pengalaman sudah ada. Pengalaman sudah ada di Banda Sakti, anaknya di pesantren. Begitu cuti hari raya, pulang kemari bergaul sama kawannya. Mungkin dikasih sabu, nggak pernah ngisap sabu, merasa enak. Terakhir balik ke tempat daerahnya, nggak lama kemudian keluar dari daerahnya, bergabung sama kawannya. Ini anak di tempat kita juga di Banda Sakti. Saya tidak saya sebutkan secara mendetil. Ketika ditegur sama orang tuanya, dia ngadu sama kawan-kawannya, sama partai kelompok isap sabu, bahwa dia ditegur oleh orang tuanya. Jadi kawannya sore sekitar habis sholat asar, bapaknya lagi siram bunga di depan rumah. Datang kelompok anaknya yang partai isap sabu, dipukuli bapaknya. Mas cakap, saya bilang, urusankah kayak kam hanjupin sabe? Sampai segitu, dipukuli orang tuanya. Orang tuanya lapor sama saya suruh buat pengaduan. Biar kita proses, bisa kita tangkap, biar ada efek jerah, biar ada shock terapi. Tapi dibiarkan. Dibiarkan memang orang tuanya yang laki ini mau ngadu. Tapi yang istrinya sama neneknya kasihan sama anak, jangan ngadu. Malah ini lebih bahaya. Ketika dibuat pengaduan ke polsek pun,
Kita tidak proses secara hukum. Kita terima LP gantung. Karena nanti kita panggil orang tuanya juga. Karena pada saat itu misalnya kita tangkap, yang jelas dengan menggunakan narkoba ada batas waktu reaksinya. Masyarakat apakah manteng naracun bak badanji na batas wate. Menyamanteng naracun narkoba bak badanji, nyempu yang apakah hai dingau. Kita tahan di posek. Barang 2 hari atau 3 hari biar ada efek jerah. Jadi misalnya itu tidak kita lakukan, kok misalnya anak-anak udah terlibat narkoba, kita suruh rehab, nggak akan mau. Nggak akan mau. Ini antara suami istri ada komplain terus terang, masalah untuk rehab anaknya. Kupu ame gede sayang dan padahal dengan kita tidak melakukan rehab, tidak langsung menangani masalah itu malah lebih bahaya. Mungkin saya selama Kapolsek Banda Sakti banyak sekali menangani kasus dalam keluarga, begitu juga tentang masalah pembagian harta warisan gitu juga. Rata-rata yang bermasalah, yang diantara keluarga itu ada yang terlibat pengguna sabu, pengguna narkoba. Ini yang jadi masalah. Ini berapapun habis. Berapapun habis. Karena kalau sudah kecanduan itu apapun, ini apapun kita bilang tidak akan didengar. Para jemaah sekalian yang saya hormati, besok pagi tanggal 18 Desember 2022 kita di Banda Sakti ada 9 desa untuk melakukan pemilihan kecil. Untuk di Kota Luksumai 21 desa. Jumlah calon kecil yang sudah memantapkan diri untuk jadi kecil itu 91 orang. Deklarasi sudah kita sampaikan, sudah kita laksanakan agar melakukan pilkades damai. Ini setiap melakukan visi misi saya berusaha hadir. Berusaha hadir artinya jangan terjadi permasalahan, jangan komplain di masyarakat gara-gara pemilihan kecil. Jadi setelah besok tanggal 18, sorenya sudah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tidak ada lagi nomor urut. Nomor urut 1, 2, 3 atau 4 tidak ada lagi. Jadi yang harus kita dukung siapa yang menang. Alhamdulillah di Utun Bayi belum ada pemilihan kecil. Ya mungkin tahun depan lah atau tahun berapa tuh. Jadi saya sampaikan, karena kenapa saya sampaikan demikian? Saya lihat masalah pemilihan kecil ini belum apa-apa sudah ribut. Sudah ribut. Termasuk di dalamnya ada juga yang guru-guru, tokoh-tokoh agama ikut pemilihan kecil. Ribut. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi siapapun yang terpilih nanti, kita harus dukung. Kita harus dukung. Jangan berpikir istilahnya dengan ada jabatan kecil, ataupun saya jabatan Kapolsek lah. Jangan merasa ini sebuah nikmat, sebuah fasilitas yang diberikan kepada kita. Ini salah. Kalau pemikiran dengan adanya jabatan merupakan nikmat, adanya fasilitas, adanya kehormatan di situ, ini kalau ini berpikir yang jelas dalam kampanye aja itu menghalalkan segala cara. Kita begitu ada jabatan, ini merupakan amanah yang diberikan oleh Allah, tanggung jawab diberikan oleh Allah, dan ujian. Karena dengan kita pemimpin, kita punya jabatan, bisa mengajak untuk kebaikan, lebih didengar. Lebih didengar, terus terang. Ya, contohnya, misalnya wali kota hadir di sini, 1 orang wali kota, yang jelas yang anak buahnya di belakang pasti ikut. Pak Dandim hadir di sini, anak buahnya pasti ikut, mengajak untuk kebaikan. Prinsip saya selagi masih ada pangkat dan jabatan, itu pergunakan sebaik mungkin untuk terus selalu di jalan Allah. Jangan begitu pensiun kita berbuat baik, nggak didengar orang lagi. Nah, begitu pensiun kita aja, ayo gini gitu, nggak ada. Lagi ada jabatan kita pergunakan sebaik mungkin untuk melakukan syiar, untuk melakukan dakwah. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Karena jabatan sifatnya titipan Allah sementara. Saya hari ini Kapolsek, besok duduk orang lain, ya silakan duduk. Paling enggak apa yang saya lakukan berimbang lah. Jangan begitu saya Kapolsek setiap malam Jumat, saya ajak anggota Polsek ikut pengajian di Polsek.
Habis itu setiap hari Jumat kita ajak sama-sama sholat Jumat. Ini tugas kita pemimpin. Kita semua ini pemimpin. Paling tidak kita pemimpin keluarga. Kita selalu mengingatkan anak kita, selalu mengingatkan keluarga kita. Sekali, dua kali, tiga kali, dan berkali-kali kita ingatkan. Seandainya sudah kita ingatkan, masih juga melakukan kesalahan. Apa bisa kita salahkan orang tua? Nggak bisa. Karena yang berapa kali kejadian di sini, anaknya sama ayah orang tuanya selalu mengarahkan untuk berbuat baik, mengarahkan untuk sholat, mengarahkan ke masjid, mengarahkan sekolah, mengarahkan ngaji. Tapi dilakukan pelanggaran itu juga. Masuk dalam kelompok Islam juga. Apa ini bisa kita salahkan orang tua? Saya rasa nggak bisa. Dan ini tentang masalah narkoba di kampung, ini tanggung jawab kita semua. Jangan merasa, oh nyah ada urusan, nyangkeun aneuk leung, nyangkeun keluarga leung. Bisa Bapak Ibu sekalian bilang tidak ada urusan, kalau tidak ada berurusan sama ibu, sama bapak. Salah-salah dengan nemeh Honda, icau Honda lewanyan. Doon itu Honda icau, nyangkeun urusan. Paling tidak berani kita negur, memberikan informasi. Memang kita tegur nggak berani sekarang. Kelompok yang partai-partai yang jual-jual itu udah solid kelompoknya. Mungkin kok ditegur sama Tungku Imum tegur sama kecil tegur, kecil Tungku Imum diteror. Rumah-rumah hero mungkin. Laporkan kepada kami. Laporkan kepada kami berusaha semaksimal mungkin. Ya, berusaha semaksimal mungkin. Selama saya Kapolsek Bandar Sakti, insya Allah banyak perkara yang kita selesaikan restorasi justice, penyelesaian di kampung, apalagi ada 18 kanun kampung. Kecuali yang sudah parah. Yang sudah parah, sudah berbuat salah, ngancam yang punya rumah lagi, nah, itu siap-siap. Itu nggak ada ampun. Jadi kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang situasi di lapangan saat ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Jadi untuk penegakan syariat Islam memang harus WH sama Satpol PP harus aktif. Harus aktif. Kami TNI Polri membackup dari belakang. Ada informasi dari masyarakat, jam-jam 2 malam kafe masih buka, masih laki sama perempuan yang bukan muhrim masih di situ. Kami laporkan ke WH Satpol PP. Mereka yang menindaklanjuti. Jadi mungkin ini bisa sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.